Cutie Oke, Pie kayaknya udah. mari kita bahas tentang kayaknya malam ini cukup panas ya di Twitter soal Chris Singto. Udah bukan panas lagi ini mah, udah meletup, udah gempa bumi 9 skala Richter. Oke, Anda sebagai pengamat cuaca jelaskan. Intinya adalah fans mereka tuh dulu kan kebanyakan kan berantemnya antara Chris Only sama Sinto Only kan. Kebanyakan seringnya dulu misalnya kayak gitu kan. Ya, Sekarang lebih ke Chris Only sama Praya. oke. Ya, bentar, bentar. Berarti ini adalah fans solo versus fans couple. Ya, kayak Mm-mm. fans Apple tuh ngerasa kayak kok tiba-tiba si Mike yang baru dipasangkan dengan Chris itu udah di treat sebagai kayak main couple di GMMTV gitu loh. Oh, wait. Jadi Chris Mike sekarang itu main couple. Maksudnya tuh udah flagship apa gimana? Ada Iya, ada udah, iya udah. Oh, Chris Mike itu udah udah flagship ya? real, Iya. udah real. Oh, oke, udah flagship. Jadi Enggak, tuh gua fans-fans baru yang tahu. itu Ini official, official. yang bikin fansnya marah itu adalah kayak lo tuh belum ada usahanya gitu loh buat nyampe ke sana, ngerti nggak? Maksudnya belum ada usahanya nyampe ke sana tuh Kayak maksud oh, belum ada karya itu belum maksudmu. ada karya, terus kayak Art Mix itu kan juga jadi boom dulu kan. Terus pas Mm-mm. awal-awal Art Mix booming juga ada beberapa anak PMM yang ngerasa kayak oh mereka belum bisa nih masuk ke pilar-pilaran itu gitu, nanti kan. Oh, maksudnya fans kayak eh, kayak kurang setuju ya kalau Ya kayak fans yang lain ya, bukan bukan fansnya Art Mix ya. oh, Itu jadi kan masih ada fans-fans couple lain yang iya berpendapat gitu seperti kan. itu. Terus tiba-tiba sekarang si Chris sama si Mike itu tiba-tiba langsung official gitu. Kayak gitu. Langsung flagship gitu terus Iya. tanpa maksudnya bukan tanpa tapi belum ada karya tapi Iya. sudah di flagship gitu ya. Iya. Oke, dan itu membuat fans protes ya. Ada Terus beberapa yang kurang senang gitu ya. terus fansnya Chris tuh bilang kayak emang kenapa sih kalau Chris main ganti CP gitu loh. Toh selama ini Sinto juga berkali-kali main boys love kan dengan orang lain Iya. gitu kan. Nah, Heeh. kalau si beberapa yang aku baca sih tadi Sinto emang ganti CP gitu. Tapi itu si CP yang baru tuh tidak berusaha mengganti posisinya si Chris, ngerti nggak sih maksudnya? Oh ya, gue ngerti kayak ya this just ya bener-bener on Box. screen gitu, bener-bener project gitu, cuman Hmm. couple in project gitu, not nggak di semua apa? Bukan dikojinin. Oh iya, Terus bukan kak di Koji si ini Peraya bener-bener. tuh ngerasa kayak GMM lo dulu kan ibaratnya hampir bangkrut kan. Iya iya iya. Terus Sotas booming. Ibaratnya lo banyak pemasukan gitu. Oh oke. Terus sekarang kayak lo tuh kayak nggak ngehargain Peraya gitu loh. Kayak lo tuh kayak nggak respect gitu lo ke Peraya maksudnya. As Oh a oke. fandom. Selama Ya ini habis manis sepah dibuang. kayak gini lo biarpun nggak ngasih Sinto sama Chris proyek bareng di luar Sotas, nggak ada series, kita tetap kok beli merchandise, kita tetap ke FM, kita tetap support, kita tetap ngeluarin duit gitu. Tapi kok kalau lo kayak gini ya gitu. Oke. Jadi poin poin selanjutnya adalah fans nggak seneng sama treatnya GMM ya. Iya, begitu ceritanya Hmm, ya saudara-saudara. oke. Kalau yang aku baca mah, Oke. Ibu Ros sudah ngecek Twitter tadi yang ini bahas ini. Ya dari gosip yang saya lihat dan saya perhatikan banyak memang yang merasa bahwa GMM itu treat Singto Ya, especially ya. unfair. Unfair. Tapi kan Sing tuh emang udah keluar dari JMM, maksudnya udah Iya. nggak under management lagi kan. Tapi maksudnya sebelum-sebelumnya dulu itu gimana perjuangannya mereka, cara menaikkan derajatnya GMM, kerja kerasnya mereka, terus sekarang tiba-tiba di-cut kayak gitu. Dan Sing tuh berasa langsung dibuang, disia-siakan. Tapi bentar. Mungkin kita bisa lurusin ya. Maksudnya kan bukan Singto di-cut kan. Maksudnya kan Singto kayak Iya, emang I udah know, habis I know. kontrak kan. Yes, Dan dia nggak ngelanjut lagi di under GMM yes. gitu kan. Mm-mm.
Karena kan setahu gue juga Singto kan udah punya manajemen sendiri nggak sih sama Pijen Ya itu? udah selesai dan dan memang sih ya itu sesuatu hal yang wajar sih. Maksudnya dia kontrak dan kontraknya habis ya itu wajar. Oke. Ya dan gue lihat juga perkembangan Singto after JMM lumayan bagus sih, lebih banyak project kalau gue lihat. Apa cuman perasaan gue aja? Emang banyak project dia. Emang lebih banyak project ya? Iya. Lebih Ya, banyak project. so it means good for him. Ya good for Good him, for him. Good ya, for him. cuma apa ya, zaman tuh apa ya, kayak butuh duitnya Praya, tapi itu tidak men-treat Praya dengan baik gitu loh. Itu yang dirasakan para Praya ini. Oke. Cuma sekarang aku cuma tadi tuh kayak, jadi tuh sebenarnya aku tuh nggak tahu ada masalah ini kan. Maksudnya kan aku udah nggak yang terlalu update banget kan. Sejak Sinto emang keluar dari GMM gitu. Cuma tadi pas ngeliat Twitter, kok ini rame ya, kayak foto-foto zaman FM dulu kok pada di-upload gitu. Apalagi foto-foto pas zaman Sotas Memories. Sebenarnya ada apa ini gitu. Akhirnya tuh kepo, terus baca-baca Twitter, oh ada kejadian kayak gini. Oh, enggak, tapi tadi kayak pas lu scrolling tadi tuh gua kayak ada ngeliat ini enggak sih, kayak suatu poster total dana gitu enggak sih? Apa Iya, lagi ada buat project itu. apa gimana? Iya, 10 ini kan anniversary 10 tahun mereka, Sinto sama Chris. Oh, 10th anniversary ya. Iya. Dia bacain tweet yang menggelitik. Oke, silahkan. Dari Fans, bukan fans ya, I don't know who is he. Tapi dia has a point. Oke, username perlu disebut nggak sih? Nggak usah. No. Oke. Jadi username. Dia komen di salah satu akun fans Praya. Iya. Oke. Komennya adalah, do you know why GMM doesn't respect you? Oh, aku tadi baca itu juga. Oke. Because you guys are so easy. Whatever GMM does, you guys are willing to spend money on GMM. So GMM doesn't care about you guys. You like ATMs without a password and still withdraw money. Oke. Ya, jadi maksudnya you guys di sini fans couple ya? Yes. Iya. Raya berarti ya. Terus Emang iya sih. Terus ada yang balesin. Our money, our choice. If you want to keep your ATM with a password, go ahead and do it. But you don't have right to involve in other pocket. Terus ada lagi yang balas, ada lagi yang komen itu. Intinya tuh gini, kayak saat gue dipanggil sebagai tadi ya, ada yang gue tadi sekilas baca pakai bahasa Inggris gitu sih. Oh, intinya kayak gini. Setiap kali gue dipanggil sebagai ATM Raya, pokoknya sebagai dipanggil sebagai mesin ATM-nya si Chris sama si Sinto, gue ngerasa bangga karena gue ngerasa gue jadi salah satu orang yang support kalian mereka. Ada yang bilang kayak gitu. Oke. Tapi jadi ini ada sisi kata-kata proudnya yang ya. bagus sih. Iya. Si yang tadi bilang itu, dia bilang gini, it's too little compare SK and Piraya effort. I don't want to compare with others, but other actor only need to be active in showbiz for 2 years. They can buy a house 20 million baht. SK work non-stop with work until fainting, but now SK is not solid. Intinya dia kerja mati-matian tapi nggak dapat apa-apa. Iya, benar. Aku tuh juga mikir kayak gini loh, kayak setiap kali si Praya nggak dikasih, setiap kali SK nggak ada series kan, fans nanti kan bikin project ini, bikin project itu kan. Iya. Kayak kalau gue sih mikirnya, kalau dulu ya, kalau gue nggak tahu dengan orang lain gitu. Kalau gue mikirnya kayak kenapa nggak diboykot aja gitu loh. Boykot kayak fans K-pop kan kayak gitu kan, stop beli merchandise, stop apa gitu. Cuma kan dulu kita nggak tega.
Kalau di K-pop kan kayak gitu kan, stop beli merchandise, nggak beli tiket FM, nggak beli tiket konser, kayak gitu-gitu kan. Mungkin culture-nya beda. Iya. Makanya aku mikir kayak ya kayak gini nih sebenarnya yang bikin GMM tuh merasa kalau Allah lo juga nanti pasti beli, Allah lo juga nanti Ya, pasti nonton itu gitu. kita pernah Wow, kepikiran what's seperti itu. that? Gue pernah kepikiran seperti itu. Maksudnya gini, gue pernah mikir GMM ini gini, ngapain sih gue kasih effort yang bagus? Gue nggak ngasih effort apa-apa juga bakalan laku Mm-mm. dengan harga yang sama. Ngapain gue kasih effort lebih untuk ngasih sesuatu yang dengan harga yang sama? Dan dia tuh yang sakit hati sih sampai sekarang adalah oh my god merchandise mereka tuh mahal tapi tuh kualitasnya tuh sucks banget gitu loh. Ya itu kan yang dibahas sama si tadi itu. Gua Iya. inget, apalagi merchandise yang kemarin yang Private lu beli on the party spot inget itu gak kan? cermin Iya itu ya, gue inget, ya gue inget, gue ampun inget. Yang busuk lu beli banget. on the spot kan? Ya dan gue nggak beli sih pas itu nggak beliin buat temen kan. Kalau gue tuh belinya yang itu sih ingat gak sih yang gue beli itu kipas Iya itu, heeh. itu nggak nyampe 1 bulan udah rusak. Oke. Itu yang mesti wow. Iya, gua nggak ngerti lagi. Mungkin kualitas, ya maybe lu tahu kan semua Sama semua slogan iya perusahaan adalah sama mencari. gue beli kaos kan eh, kaos tas di saat yang sama gue juga beli kaos series lain di perusahaan perusahaan sebelah heeh. dengan harga yang lebih murah tapi sampai sekarang kaosnya masih Kualitasnya bagus lebih loh bagus. yang dari perusahaan sebelah. Ya mungkin mereka ini modalnya sekecil-kecilnya banget, yang kebangetan. Terus Ya Mengeruk makanya keuntungan yang itu. itu sebesar-besarnya. sebelumnya adalah kayak Makanya itu. perusahaan sebelah tuh effort gitu loh. Lo GMM kenapa nggak effort sih kayak Iya perusahaan makanya sebelah? itu yang diprotesin sama fans kan. Mereka protes ke GMM bukan dalam artian mereka protes ke Sing tuh Chris kan. Enggak, mereka protes ke GMM. Mereka itu Gila protes ke GMM fotonya. kenapa tidak ngasih apa ya eh perhatian yang Oh, lebih balik oh. lagi ke Peraya. Can you Lu zoom that? milking our money gitu loh. Tapi Scroll, without scroll. effort. Ini kelihatan kan? Oh, Chris Mike of Gun New Bright Wind Earth Mix. Earth Mix ada seriesnya banyak ya. Mereka juga punya show. Bright Wind, mereka punya series, ada film. Terus ya mereka ada di mana-mana lah, banyak banyak acara lah mereka ada di mana-mana. Tenyu ada acara juga kan. Afgan, Makni lagi booming. Ini Tapi kan kita belum tahu kan purpose poster ini apa gitu. ya whatever the purpose ya, tetap aja sih. Jangan dulu, Malah maksudnya Om ini Non jangan nggak masuk ya? dimasukin ngerti. Buat hype juga kan sebenarnya. Kenapa tiba-tiba diposting ya menurutku buat hype juga. Noise marketing tau kan. Yes. Tapi caranya dia itu menurutku tidak nggak etis gitu. Maksudnya lo tau kan kemarin si Chris habis kena masalah kan. Terus Juga lu ya? I'm turning a blind eye iya aku juga nggak of mau nyalain this gitu. Tapi maksudnya tuh problems. nggak, maksudnya gini loh. Artis lo kemarin kan habis kena masalah. Lo jangan nambahin dia masalah lagi gitu loh. Oke. Gue tuh kadang-kadang tuh merasa GMM itu kalau apa ya ada masalah kayak gini gitu tuh manajemen mereka tuh nggak baik gitu. Oh ya, gua tahu kayak nggak bisa ngelindungin artisnya kan ya. Iya gitu Iya, loh nggak bisa ngehandle. gue nggak mempermasalahkan kemarin si Chris ada masalah apa gitu. Maksudnya dia lebih ke GMM kayak kalau nggak bisa ngelindungin artis lo sih. Dan gue bersyukur sih si Singto nggak di GMM lagi. Kayak finally. Tapi itu sebenarnya gini nggak sih? Atau mungkin apakah setiap kasus, sorry, bukan kasus ya, kayak apakah isu-isu yang berkaitan dengan aktor itu sendiri harus dihadapi secara personal atau perusahaan manajemen harus ikut turun tangan juga? Sebenarnya ya, kalau misalnya di culture-nya K-pop atau culture-nya China, manajemen yang bertanggung jawab. Oke. Jadi kalaupun ada statement itu resmi dari manajemen. Oke. Dan manajemen Mau pasti itu kasih tanggapan ya.
Iya, dan mau pasti itu dia ngasih enggak, tanggapan. I mean kalau misalnya itu memang butuh ditanggapi ya, yang Iya, serius gitu. Itu adalah manajemen. Artis tidak boleh menanggapi sendiri tanpa persetujuan manajemen. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada isu yang memang serius dan memang harus ditanggepin, itu adalah manajemen tugasnya. Dan setelah itu artis akan ditone down kan sebentar, being a low key for a while sampai masalah itu mereda. agak mereda gitu loh. Gitu. Nah, itu tidak pernah dilakukan oleh Dan selama ini GMM never do that. Oke, jadi intinya GMM nggak sesuai ekspektasi elu sebagai manajemen artis yang baik ya. Memang nggak baik sih manajemen artisnya. Lu lihat berapa banyak artisnya under GMM tapi yang dikasih limelightnya siapa? Itu doang. Nggak, Oke, yang penting itu gini. Nggak, Mm-mm. aku protes yang dulu dari dulu sampai sekarang adalah cara manajemen, cara menghandle masalah Oke. itu buruk. Ya, cara menghandle masalah itu buruk. Ambil contoh Chris, karena dulu gue ngikutin Chris, Singto, dan beberapa yang lama-lama. Ya, Oke. jadi gue tahu berapa kali mereka kesandung masalah, berapa kali ada isu, berapa kali ada, ya anggaplah isu-isu yang memang harus ditangkepin. Sampai sekarang mereka juga nggak ada tanggapan. Termasuk pada saat Chris kecelakaan. Oke. Heeh. Yang kecelakaan mobil, iya, Mm-mm. itu caranya parah itu loh. hanya ada pernyataan Chris di IG-nya Chris. Tidak ada pernyataan resmi dari GMM pada saat awal. Benar-benar nggak ada sama sekali. Nggak ada awal-awal, cuma ada perkataan Chris di GMM menjelaskan kronologinya. Setelah itu ada keterangan dari GMM bahwa Chris baik-baik saja. Titik. Oke, cuman gitu doang. Yes. Oke, ya oke, buat yang dengerin ini, maybe kita kelewat atau apa, kita nggak tahu apakah benar-benar nggak ada pernyataan dari JMM, boleh komen ya, kali aja kita emang kelewat. Tapi gue ngomongin adalah pertama ya, di awal ya, pada saat Awal berarti pada saat kejadian ya. kejadian. Oh, itu kecelakaannya serius loh. Terus mobil Serius kebalik. banget. Iya. Tapi bukannya, oh itu yang besoknya acara ini nggak sih yang Yes. JMM Iya. 2022. Mm-mm. Sekarang gue minta pendapat lu masing-masing seharusnya. Nah, dalam kondisi seperti ini tuh fans harus gimana? Ini terutama fans couple ya. Fans couple Chrising tuh berarti peraya ya. Nah, fans itu harus seperti apa? Harus bersikap seperti apa sebaiknya? Ya, ini kan Chris Mike kan di flagship kan. Oh, yang Chris Mike. Nah, Chris Mike di flagship nggak berarti udah nggak sama Singto lagi. Berarti kan officially mulai sekarang maybe yang kita pikirkan adalah kedepannya setiap ada event Chris pasti couple-nya sama Mike dong, bukan sama Singto lagi ya kan? Kalau menurut gue ya itu tergantung mereka sih. Kalau mereka tetap mau stay ya stay aja sebagai peraya. Kalau misalnya mereka memutuskan, aduh gue nggak bisa nih kayak gini, ya udah leave aja. Maksudnya kalau gue tuh kita ngefans orang, kita nge-support orang tuh kalau buat gue ya itu tuh buat menyenangkan diri sendiri gitu loh. Oke. Jangan apa ya, jangan melakukan sesuatu yang ternyata nyakitin lo gitu. Ya kalau emang lo udah merasa nggak nyaman, ya udah pergi aja menurut gue. Kalau nggak nyaman pergi aja, oke ya. Ya kalau misalnya lo masih mau tetap, ya udah silahkan karena itu kan pilihan masing-masing. Ya, it's your decision. Ya. Oke. Bu Rose, what about you? Sebenarnya sih bertahan atau tidak itu pilihan masing-masing ya. Karena nggak ada yang 100% bakalan menunggu sampai benar-benar selamanya. Oke. Rasa itu punya expired date. Oke. Jadi lu ngefans sama seseorang sekarang sama A, dalam 1 bulan ke depan lu pindah ke haluan ke B, it's okay. Nggak ada yang salah dengan itu. It's Tapi kalau totally lu normal. mau pergi,
It's normal. Oke. Kalau lo mau pergi, live in silence, be quiet, Nggak usah nggak usah sampai drama, war sih. Ya udahlah pergi aja gitu. nggak usah drama, nggak usah berubah jadi antis, nggak usah berubah menjadi haters. Oke. You mau keluar, is okay. You mau pindah CP, mau pindah pasangan, mau pindah idol, it's your choice. Intinya We live appreciate in you. silence ya. Ya, live in silence, Oke. be quiet. Nggak ada masalah sebenarnya sih. Kalau mau mendukung Chris sama Mike, ya itu pilihan. Kalau mau masih mendukung Chris sama Sinto, itu Ya juga itu pilihan. pilihan. Ya lakukan aja apa yang bikin kamu merasa nyaman. Yang bikin kamu bahagia. nyaman dan kamu senang. Karena fans itu adalah kita have fun. Kalau udah mulai Have masuk fun. kehidupan pribadi, bikin stres, pikirin gua lagi deh. Ya, Tapi kalau udah nggak nyaman, berarti udah saatnya kembali lagi. Lu masih ngefans apa enggak? Lu masih have fun apa enggak? Itu. oke, berarti selama lu have fun, ya itu nggak masalah ya. Nggak ada masalah. Yang penting lu jangan kayak apa? Lu stres nungguin kapal lu Oh, and make you unhappy about that gitu kan. yes. Oke. Jadi intinya adalah yang penting lu happy. Jangan stres. Gue lihat orang-orang yang kayak lalu dia depres karena shipnya begitulah, beginilah gitu. Bisa sampai stres loh. Iya Dan kita lah. kita Bisa. sendiri kita punya temen yang Pasti. dia over banget kayak Karena the ship is her life gitu. iya, karena Iya. fans itu karena itu berarti itu bukan sekedar have fun. Ya, jadi itu ngefansnya berubah jadi obsesi. Oh, oke. Jadi Jadi tuh itu berasa beda kayak- level ya, obsesi ya. Iya, itu tuh berasa Iya. kayak sip mereka tuh udah jadi semacam kayak tujuan hidup gitu. Oh, wow. Ya, dan itu berusaha berubah jadi obsesi di mana apa yang lo ekspektasikan harus kesampaian. Oh, oke. Apa yang lo impikan, apa yang lo mau dari idol lo harus nyampe, harus resonate sama keinginan lo, dan itu sudah menjadi obsesi dan itu toksik, nggak bagus, nggak sehat. Itu bukan fans yang ngefans selayaknya sebagai fans itu. Oke, jadi kalau lu ngerasa lu udah di level itu, berarti lu obsessed ya, obsesi. Yes. It's not healthy. Lebih Oke. baik tone down, dipikir lagi, dipikir ulang, tanya lagi tujuannya apa. Oke, jadi ini tuh industri hiburan, not hiburan. Kalau lu stres, berarti ini bukan industri hiburan. Bukan, itu sudah tujuan hidup. Oke. Karena kita semakin ngefans, nggak munafik ya. Pasti kita punya ekspektasi tersendiri, ekspektasi tertentu sama idol kita, gitu kan. Oke. Dan itu sesuatu yang wajar selama tidak berlebihan. Oke. Gitu. Tidak berlebihan. Di garis bawahi lagi, tidak berlebihan. Gue udah kayak announcer di ini bandara-bandara. Tapi kenapa kita bisa ngomong kayak gitu? Karena dulu kita juga ada di fase itu kan. Ya. Kita sudah pernah mengalaminya. Ya, we learn from experience. Ya, jadi kita jadi kayak sampai kita berada akhirnya pada suatu titik. Ya ngapain sih gue harus ribet gara-gara ini gitu. Ya, oke. Catat ya itu, catat. We learn from the expert loh. Ya. We learn from senior fans girl. Iya, kita belajar dari pengalaman yang menyakitkan sebenarnya ya. Tapi itu benar-benar kalau itu tuh benar-benar turning point in our life gitu. Turning point ya, wow. Bukan hanya turning point sih, itu benar-benar membuat dunia kita collapse, menjungkir balikan dunia kita gitu.
Oke, membuat kita mereview lagi hubungan kita sebenarnya. oke, oke. Dan kayak apa ya, emang kita belajar dari salah satu teman kita yang obses banget gitu. Nah gara-gara ngeliat teman kita itu, kita jadi berpikir kalau kita jangan sampai jadi kayak dia gitu kan. Kita jangan jadi sampai kayak dia. Bahaya banget sih. Sudah lewat lah masa-masa seperti itu. Oke. Sekarang masanya harusnya lebih sehat ya. Iya. Yes. Have fun aja, have fun. Iya, musik tuh buat have fun aja gitu. Nggak usah yang dipikir stres. Ingat kata-kata, wah gue mau ngetip kata-kata Dongwon, gila gue lupa kalau kita bukan di channel yang itu. Ya. Nggak apa-apa sih. Kata Opayam, Kata Sinwa Opayam. is responsible for your life. Yes. Jadi gini intinya dah, artis itu, idol itu nggak bertanggung jawab atas masa depan lo. Jadi lu sendiri yang bertanggung jawab atas masa depan lo. Jadi kalau lu Yes. ngelakuin hal-hal yang berlebihan yang nggak berguna, sesuatu yang too much, ya idolnya juga nggak bakalan tahu, nggak bakal kenal lu siapa kecuali lu emang fans yang paling sultan, yang bisa ngasih di atas Chanel, apa Louis Vuitton maybe, Atau ngasih mobil. bisa jadi. Langsung dibeli Nah. mobil sport gitu ya. Unless you fans sultan, udahlah tone down aja, B aja. Gue jadi inget sih kata-katanya Wang Yubo, jadilah fans yang rasional. Oke, Yes. itu brilian, itu brilian. Jadi kita punya dua kutipan ya, kutipan bagus ya malam ini. Cukup support idola lo secara wajar. Nggak Sewajarnya usah, aja. Nggak usah buang apa ya, ibaratnya kayak ngebuang-buang duit yang terlalu berlebihan buat idol lo. Yes. Oke, nice quotes. Oke, kayaknya malam ini kita tutup aja dengan dua quotes tadi itu ya. Gue kangen loh sebenarnya, ada satu sisi apa ya, ada one part of myself gitu. Kayak kangen gitu nonton FM. Lebih kangennya itu adalah atmosfer FM-nya gitu. Oh, oke. Kayak yang ngantri apa sih buat dapat free merchandise. Iya, gue yang capek nungguin lu. Terus habis itu kayak apa sih, kayak ngeliat stand-standnya artisnya jualan apa, lebih ke rindu atmosfernya sih kalau gue. Hype-nya tuh ya, atmosfer hype-nya kayak itu ya. Oke lah, oke, kita tutup dulu sesi kita yang ini. Yang menutup siapa, gua apa lu? Silakan Bapak Jo, boleh ditutup. Oke, jadi gue yang tutup ya. Oke, jadi that's all for tonight. Ya gue nggak tahu sih ini udah night atau morning. Penutupnya ya dua quotes tadi. Jadi sebagai fans ya lu tahulah batasan lu harusnya di mana. Kira-kira kalau misalnya lu berlebihan, stop. Udah nggak sehat lagi. Itu namanya obsesi. Oke? Jaga juga mental health lu. Oke, jangan sampai lu stres gara-gara mikirin ship doang, mikirin idol doang. Oke? Oke, see you on another episode. Bye-bye. Bye.